Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dikejutkan dengan kemunculan sosok Dewa Labu bermata 9. Dan pada saat ini Xiaoyan dihadapkan dengan 4 sosok dari Taisu. Di tengah kebingungan Xiaoyan tentang aturan ruang dan badai kekacauan perang yang akan terjadi, Iblis Tianwu menggoda Xiaoyan dengan kata-katanya. Mendengar perkataan Tianwu, Xiaoyan tersenyum pahit dan diam-diam berpikir dalam hatinya. Kamu tidak jauh lebih baik dari Taisu ini, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Pada saat ini kekuatan jiwa Xiaoyan menyapu keempat orang ini tanpa terkecuali. Mereka semua sangat kuat. Mungkin bisa dipastikan bahwa mereka bertiga berada di tingkat ketiga. Dilihat dari kekuatan aura mereka semua berada di atas kekuatan Suruyu. Ada orang lain yang merasakan penindasan yang sangat kuat ketika jiwa Xiaoyan menyapu dirinya. Ini sama sekali bukan jenis tekanan yang bisa dikeluarkan oleh tingkat ketiga. Senior, bisakah kristal hujan yang kamu berikan padaku membunuh level ketiga ini secara bersamaan? Ucap Xiaoyan, dia bertanya kepada Tianwu. Orang dengan aura terkuat sudah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Salah satu dari mereka tidak akan berpengaruh. Jika Xiaoyan ingin membunuhnya, dia harus membunuh 3 orang sekaligus. Tentu saja. Meskipun tidak bisa dibunuh, dia masih bisa terluka parah. Jawab Tianwu. Tanpa ragu-ragu, pikiran Xiaoyan segera bergerak. Dan total 3 kristal hujan muncul seketika. Situasi saat ini tidak diketahui, dan dia telah jatuh ke dalam aturan ruang. Setetes kristal hujan terbang keluar dari alis Xiaoyan, dan tergerak oleh pikirannya. Itu terbang langsung menuju 4 sosok itu. Yujing adalah integrasi kekuatan aturan Tianwu. Tianwu sendiri tampaknya memiliki kepercayaan diri yang cukup, dan tidak perlu mempertanyakan kekuatannya. Namun yang membingungkan Xiaoyan adalah bahwa hujan yang diberikannya begitu kuat, dan musuh yang ada di depannya itu sangat kuat. Setidaknya Tianwu memiliki kekuatan abadi dewa tingkat kelima. Jadi musuh-musuh ini seharusnya bisa dimusnahkan dengan hanya jentikan jarinya. Jika ada alasannya, atau situasi Tianwu menurun, hanya ada satu alasan. Itu adalah kristal Tianwu yang telah tertanam di dalam daging dan darah dada Tianwu. Setelah diambil oleh pagoda emas milik Xiaoyan, Tianwu jelas sangat terpengaruh. Tetapi tampaknya ia tidak menyesalinya. Tentu saja mungkin tidak ada yang salah dengan kekuatan Tianwu itu sendiri. Tetapi ia tidak ingin menggunakan kekuatan sepenuhnya untuk membantu Xiaoyan. Dan bahkan berusaha untuk tidak mengambil tindakan sebanyak mungkin. Begitu Tianwu mengambil tindakan, konsekuensi yang lebih besar pasti akan muncul dan masalah yang tidak perlu akan timbul. Api Yujing benar-benar berbeda dari api Xiaoyan. Itu terlihat lembut. Setelah perlahan mendekat, hujan di sekitarnya melonjak dengan cepat. Bola air beberapa ribu kaki terbentuk, berkilau dan melayang di udara. Dilihat dari beberapa sosok di dalam bola air semuanya terdistorsi. Namun terlihat jelas bahwa ini bukan hanya pantulan cahaya air, tetapi tubuh fisik mereka sebenarnya sedang ditarik. Distorsinya menjadi semakin intens, dan keempat orang itu terbangun dari rasa sakit yang mendera mereka. Tetapi tampaknya bola air itu memiliki efek penyegelan, dan mereka tidak dapat melepaskan diri darinya untuk sementara waktu. Suara pecah datang dari bola air. Kecuali level keempat yang terkuat, yang berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari bola air. 3 level ketiga lainnya, postur tubuh mereka menjadi aneh. Dan tulang lengan serta kaki mereka semuanya patah. Jika ini terus berlanjut, seluruh tubuh mereka akan terpelintir oleh kekuatan bola air ini. Semburan darah yang terus-menerus mewarnai bola air menjadi merah darah. Meskipun mereka berusaha mencari jalan, mereka tidak dapat melarikan diri. Hanya orang kuat dengan kekuatan tingkat keempat yang mampu melarikan diri darinya setelah berjuang dengan seluruh kekuatan mereka. Namun wajah yang terakhir pucat dan mereka jelas menderita luka dalam yang serius. Matanya tajam dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menginjak ketiadaan dengan kakinya dan tubuhnya melesat seperti bola meriam, langsung menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tidak duduk diam dan menunggu kematian. Tepat setelah setengah batang dupa dihilangkan, semua luka di tubuh dewa asli bintang 5 telah pulih. Momen ini dapat dianggap sebagai keabadian dewa tingkat kedua. Semua metode dapat mencapai pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pembunuhan tunggal Suruyu tingkat ketiga sebelumnya adalah bukti terbaik.
dan Suryu adalah sumber keempat. Orang kuat sudah bisa dihitung sebagai orang kuat di level ketiga. Tapi apa yang dihadapi Xiaoyan sekarang adalah level keempat. Ini adalah level yang kekuatannya saat ini tidak bisa ditandingi. Bahkan dengan restu dari klon Cinchan, jaraknya masih terlalu besar. Tingkat keempat adalah alam transendensi. Xiaoyan dapat melawan tingkat ketiga. Tetapi tingkat keempat ini sangat sulit, ucap Tianwu. Ia tidak berpartisipasi. Ia hanya bergumam di samping Xiaoyan dengan wajah datar. Ketiga monster lainnya juga berada di belakang iblis Tianwu. Dalam hal ini mereka merasa selama mereka mengikuti Raja Iblis Tianwu, tidak akan ada masalah. Semut sensi sialan, kamu berani mencari kematian. Teriak prajurit Taisu tingkat keempat yang tiba-tiba datang. Ia tiba-tiba menekan ke arah Xiaoyan dari udara. Bahkan sebelum dia bisa mendekat. Bang! Xiaoyan bahkan tidak punya waktu untuk bergerak. Meskipun dia sudah menggunakan guntur jile, namun dia tidak bisa menghindarinya. Dan tubuhnya langsung dihancurkan oleh kekuatan yang sangat besar. Dengan kekuatan pers ini, tubuh Xiaoyan berlumuran darah. Jika dia bukan dewa asli bintang 5, dia akan hancur sampai mati dalam sekejap. Atau dia tidak akan bisa bergerak sama sekali. Kecepatan prajurit Taisu makin meningkat, bukannya melambat. Dan dia bergegas menuju Xiaoyan. Sebuah senjata api hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Dan dia sudah siap untuk membunuh Xiaoyan. Bang! Terdengar suara keras lagi. Tiba-tiba gunung-gunung runtuh dan tanah retak. Dan asap serta debu membumbung ke langit. Menghindar! Tatapan Tianwu bergerak dalam asap dan debu. Mengikuti tatapan Tianwu, sesosok tubuh berlumuran darah keluar dari asap dan debu. Berjuanglah! Sekalipun kalah, kamu harus berjuang. Apalagi takut. 7 langkah yang mengejutkan dewa. Tingkat kedua anak ini sangat halus. Dan kekuatannya seharusnya hanya menjadi langkah ke-9 dari keabadian seorang kaisar. Jika dia dapat mengalahkan tingkat kedua dengan kekuatannya saat ini, mungkin situasi hidup dan mati seperti itu dapat membantunya menerobos keabadian seorang dewa. Tianwu sepertinya mampu menembus segalanya. Dengan kepala harimau bersisi 8 dan semua matanya bergerak pada saat yang bersamaan, itu menampakkan cahaya cemerlangnya. Raja Iblis Tianwu, maksudmu orang ini hanyalah keabadian kaisar? Buaya Ba saat ini sedikit tercengang. Hah, apakah kamu pernah berdiskusi dengannya? Ucap Tianwu. Tidak. Kalau begitu... Oh tidak, kita memiliki hubungan yang baik dan tidak pernah melakukan apapun. Buaya Ba tiba-tiba merasa sedikit malu. Dia dengan canggung menggaruk kulit kepalanya yang keras dengan cakarnya dan berkata dengan ragu-ragu. Si kecil ini luar biasa. Dia memiliki banyak asal-usul. Keabadian kaisar bisa menjadi keabadian dewa perang. Jika dia bisa dibiarkan menerobos pada level yang sama, dia tidak hanya tidak terkalahkan, tapi juga bisa bahkan membunuh level yang sama dalam 30 kali. Ucap Tianwu. Ia memuji kekuatan bertarung Xiaoyan. Pantas saja Raja Iblis sudah lama tidak pergi. Sebab dan akibat juga bisa dibagi menjadi baik dan buruk. Jika orang ini selamat dari bencana dan tubuh besar di masa depan, dia akan menjadi teman, bukan musuh, dan dia akan lebih bersyukur. Pada saat ini beruang putih tiba-tiba berkata. Tianwu tidak menjawab, dan dia mengiyakan apa yang dikatakan beruang putih. Karena memang seperti yang dikatakannya. Tianwu melihat potensi dalam diri Xiaoyan, membantunya dan menjalin hubungan baik. Dan mungkin itu akan memberi dampak yang baik di masa depan. Beri aku beberapa potong. Suara ledakan bergema. Dan ketika 7 siluet kaki kokoh Xiaoyan melesat ke bawah, sosok yang bergegas keluar dari asap terus melambaikan senjata api hitam di tangannya. Menyemburkan cahaya hitam dan mengalahkan siluet kaki Xiaoyan satu persatu. Jari pembunuh bintang. Jari pemakan hidup. Gunung dan lautan dalam satu jari. Pada saat ini Xiaoyan hanya dapat menggunakan semua keterampilan bertarungnya yang kuat sekarang. Hanya dengan bertahan, dia dapat menemukan beberapa kekurangan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.